Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Nah, itu dompet suami saya. Kalau Bapak nggak percaya, periksa aja. Di dalamnya ada KTP suami saya. Coba dibaca. Bu, saya ada rencana untuk ngajak Zahra berakhir pekan di Jakarta, Bu. Nginep di rumah saya, sekali silaturahmi sama papa dan mama saya, Bu. Nginep di rumah kamu, Win. Saya hilaf, Bu. Sampai saya mukul istri saya. Kenapa kamu sampai hilaf? Sampai memukul istri kamu? Saya emosi, Bu. Saya udah stres. Kayak gini, kerjaan dia cuma ngomel-ngomel, ngeluh terus. Aduh, Bu. Harus sakit. Aduh. Saya baru tahu hari ini baca di koran perbuatan istri saya sama ibu. Saya marah, Bu. Makanya saya emosi. Jadi kalian bertengkar cuma karena ibu? Saya malu, Bu, atas perbuatan istri saya sama ibu. Saya aja yang penjudi, yang pemabuk, nggak pernah fitnah orang. Masa istri saya fitnah ibu? Fitnah itu kan lebih kejam daripada nggak fitnah, Bu. Maksud saya daripada pembunuhan. Mereka kan belum kawin. Udah diajak nginep aja di rumah kita. Mas tenang dong. Mas jangan marah sama Erwin. Karena saya yakin kalau perempuan murahan itu yang pasti minta-minta sama Erwin untuk datang ke rumah ini, Mas. Pasti. Saya nggak terima. Saya nggak mau dia menginjakan kakinya di rumah ini. Rumah ini punya saya juga. Jadi saya berhak menentukan. Iya, Mas, saya ngerti. Tapi Mas kalau emosi, nanti malah semuanya berantakan, Mas. Udah deh, percaya aja deh sama saya. Terus menurut kamu gimana? Ya, Mas. Ibunya ditahan polisi karena mencuri. Saya menemukan koran lokal itu waktu saya antar undangan ke villanya Erwin, Mas. Biarin aja dia datang ke sini. Terus kita bikin malu dia. Siapa Bu barusan? Polisi. Polisi? Kamu jangan panik dulu, Zahra.
Justru mereka datang itu membawa kabar baik. Nih. Alhamdulillah. Bu Siti membatalkan tuntutannya. Betul kan Ibu bilang? Kalau kita pasrah dan menyerahkan segalanya sama Allah, pasti Allah akan menyelesaikannya dengan cara yang paling baik. Zahra lega sekarang. Nggak berat lagi ninggalin ibu. Ibu nitip oleh-oleh buat calon mertua kamu ya. Ibu kok ngomongnya gitu sih? Kamu kan tujuannya datang ke Jakarta mau silaturahmi sama kedua orang tuanya Erwin, iya kan? Iya, tapi kan... Doa ibu udah dikabulkan. Kamu sudah menemukan jodoh kamu. Ibu udah senang, tenang. Jadi kalau ada apa-apa sama ibu, kan ada Nak Erwin. Ibu jangan ngomong kayak gitu dong. Zahra kan jadi sedih. Ibu ini udah tua. Wajar kan kalau ibu khawatir dan memikirkan masa depan kamu? Tapi sekarang ibu udah tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu, mampir. Terima kasih Siti. Ibu cuma sebentar. Ibu bawa oleh-oleh buat si kecil. Ini. Makasih Bu. Ibu juga pengen kamu tahu kalau ibu nggak dendam sama kamu. Jadi kalau ada apa-apa, kamu ke rumah ibu aja ya. Saya nggak tahu Bu harus ngomong apa. Saya benar-benar malu Bu. Sudahlah, semuanya udah selesai. Kamu juga udah sadar. Insya Allah Allah pasti memaafkan kamu. Ibu pamit dulu ya. Salam buat Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Papa mana, Ma? Jam segini Papa masih di kantor dong, Bin. Ima, Iya, Nya. kamu ambil kue-kue sama bikin minum. Erwin sama Zahra pasti capek. Perjalanan mereka kan jauh. Baiknya. Non Zahra mau minum apa? Makasih, saya nanti aja. Saya harus sholat dulu. Sholat. Iya, Ma, kan udah azan. Aku antarin Zara dulu ke kamar ya untuk sholat. Ayo, Ra. Permisi sebentar ya, Bu. Ya Allah, jagalah Ibu dan Kiki selama saya ada di Jakarta. Dan bimbinglah saya, agar kedatangan saya ini membawa kebaikan untuk kami semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Udah selesai sholatnya. Kamu ngagetin aja. Kamu malam ini mau tidur di mana? Kok kamu nanya sama saya? Harusnya kan kamu yang ngasih tahu kamar tamunya di mana. Ya, ada dua pilihan sih. Mau tidur di kamar tamu ini atau mau tidur di kamar saya. Bandel ya. Siapa yang bandel? Kamu. Masa ngajakin saya tidur di kamar kamu? Kamu tuh yang bandel. Maksud saya kalau kamu tidur di kamar saya, ya saya pindah ke kamar tamu. Bukannya tidur sekamar. Ra, Papa kan udah pulang. Kamu siap-siap ya, bentar lagi kita makan malam. Kok bengong sih? Siap-siap dong. Ya kamu keluar dong, saya kan mau ganti baju. Oh, saya mesti keluar ya kalau kamu ganti baju. Ya udah sana. Iya, iya. Saya kan belum pernah lihat ibu kamu kan.
Apa dia ini orangnya? Masya Allah. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Assalamualaikum. Salam. Zahra, sini. Pakaiannya kampungan banget sih. Jijik deh. Selamat malam Bapak, Ibu. Malam Zara, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Silakan duduk Zara. Ibunya kok nggak diajak? Bu Fatima belum sembuh banget Pak kondisinya. Insya Allah, lain kali ibu saya ikut ke sini juga. Ini ada sedikit oleh-oleh dari ibu. Ini untuk ibu. Kok kamu repot-repot sih bawa oleh-oleh segala? Oh, ini semua yang siapin ibu saya. Ibu juga titip salam untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ini untuk Bapak. Terima kasih. Dan yang ini untuk Mania dan Mas Syarif. Lapar ya? Kapan kita makan nih? Tunggu ya. Sebelum kita mulai makan, Zara, saya penasaran. Saya kan belum pernah lihat ibu kamu kan. Apa dia ini orangnya? Masya Allah. Zara, ibu kamu. Ini semua salah paham, Ma. Aku bisa jelasin semuanya, Ma. Polisi nggak mungkin salah loh nangkepin orang, apalagi sampai masuk koran kayak gitu. Ya kalau ditangkap itu ya berarti dia salah, Win. Di situ kan ada beritanya. Kalau ibunya itu mencuri dompetnya pasien pada saat lagi praktek urut. Pak. Ayo kita makan. Pak, aku bisa jelasin semuanya, Pak. Erwin, sekarang waktunya makan. Hal-hal lain kita bisa bicarakan sesudah makan malam. Hai semuanya. Ya? Kok kamu baru pulang sih? Maaf Mbak, telat. Cuma sebentar kan? Ada tamu rupanya. Assalamualaikum. Saya Pasti kamu Mbak Zara kan? Pacarnya Mas Erwin, ya kan? Kalau aku Sasa. Aku adik kesayangannya Mas Erwin. Saya Zahra. Sasa. Mas lihat sendiri kan reaksi Papa, Mas. Papa tuh kayaknya sama sekali nggak kepengaruh deh, Mas, sama berita itu. Padahal jelas-jelas berita itu kan sangat memalukan, Mas. Keluarga kita itu sudah terbiasa sama yang namanya gosip nih. Makanya mama sama papa itu tidak terpengaruh sama berita di koran. Ya, tapi masa mereka mau sih, Mas, punya besan maling? Saya yakin ya, kalau mama sama papa itu bukannya nggak peduli. Tapi mereka nggak mau memperbesar masalah dan merusak acara makan malam. Kita semua udah biasa sama yang namanya gosip. Saya khawatir kalau pandangan keluarga kamu ke ibu jadi berubah, Win. Ra, kamu sendiri kan yang bilang, kalau kita nggak salah, ngapain kita takut? Ibu kamu itu cuma korban fitnah, korban dendam. Jadi, kenapa mesti takut, ya kan? Tapi berita di koran itu kan... Percaya sama saya, orang tua saya itu nggak picik. Nggak bakal percaya sama yang namanya gosip. Apalagi papa, orangnya bijak banget. Tapi kamu janji ya, kamu harus jelasin lagi ke mereka. Kamu harus jelasin
hal yang sebenarnya, ya? Pasti. Kamu nggak sholat? Emang sekarang jam berapa? Jam 9. Makasih, Win. Saya senang kamu ingetin saya sholat. Tapi saya lebih senang lagi kalau kita sholat bareng. Yuk. Pak, apa Papa nggak prihatin tentang berita di koran, Pak? Ah, Ma, itu kan cuma koran lokal. Apalagi yang namanya wartawan. Di desa itu kan berita kurang banyak. Nggak ada beritanya. Pak, nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Gimana kalau ternyata benar ibunya Zahra seorang pencuri? Kalau memang belum jelas kebenarannya, Ma, untuk apa dipikirkan? Iya kan? Saya itu hanya memikirkan Erwin, Pak. Masa Erwin punya mertua seorang pencuri sih? Kenapa Mama tidak langsung tanya saja sama Erwin? Dia kan bilang akan menjelaskan semua duduk perkara yang sebenarnya. Iya. Papa sangat percaya sama Erwin. Seharusnya Mama juga percaya dong sama dia. Dia anak yang baik, gak licik, Ma. Percayalah. Dasar munafik banget ini orang. Ada apa sih? Kamu kenapa belum siap-siap? Acaranya kan jam 8. Itu tuh masih matre. Pasti dia morotin si Erwin. Masa belum apa-apa dia udah minta dibeliin baju sih, Mas? Mahal lagi. Baju apa? Ya baju pesta lah, Mas. Masa baju karung, baju satpam dia mau pakai? Enggak kan? Dia bilang, "Oh, saya ini kan perempuan sederhana." Bla bla bla. Tapi begitu diajakin ke mall, langsung dia pilih baju yang paling mahal yang ada. Dan itu kan pasti duitnya Erwin, mana punya dia duit sebanyak itu. Ya udahlah. Kamu siap-siap sekarang ya. Ntar kita telat lagi. Yuk. Erwin! Ya ampun Erwin! Mwah. Erwin, kamu apa kabarnya? Gila ya, aku kangen banget sama kamu. Ya Allah Erwin. Dengar ya, kamu janji kamu mau tetap berhubungan sama aku. Tapi buktinya mana? Begitu kamu balik ke Jakarta, kamu lupa deh sama aku. Erwin, ya ampun. Rit, aku kan sibuk, Rit, bantuin Papa. Terus ini siapa? Ini Zahra. Zahra, kenalin. Assalamualaikum, saya Zahra. Ra, ini Sarita, teman saya kuliah di San Francisco dulu. Minum satu. Tuh kan, gue tepatin janji gue. Tuh Erwin udah datang. Tapi dia datang nggak sendirian ya. Lagian siapa sih itu cewek? Nia, kamu bilang kan kalau Erwin itu masih single. Buktinya dia datang sama cewek Nia. Udah deh, lu gak usah pikirin dia tuh kan perempuan kampung. Lo mau minta bagian juga, Win? Win, kita di sini sampai jam berapa? Sampai acara potong kue. Tergantung Sarita mau potong kue kapan. Kenapa? Kamu nggak betah? Enggak, saya cuma ngerasa kagok aja di depan teman-teman kamu. Ya wajar lah, Ra. Namanya juga baru kenal, pasti kagok. Saya aja waktu kenalan sama kamu juga kagok. Soalnya kamu lincah kayak bola bekel. Bukan gitu, maksud saya teman-teman kamu kan dari
lingkungan yang berbeda dari saya. Mereka pintar bahasa Inggris. Ya, mereka pasti beda lah. Kamu nggak malu? Kalau saya malu, ngapain saya ngajak kamu ke sini? Tapi saya di sini kan cuma malu-maluin kamu aja. Mereka pasti ngetawain kamu. Saya justru bangga dapat gadis yang beda seperti kamu. Win, dicari sama Riko tuh. Riko? Mereka lagi pada main biliar. Ayo. Ra? Zara, saya pinjem Erwin dulu ya. Kamu nggak usah khawatir. Nanti saya balikin, ya. Silahkan. Ayo, Win. Sebentar ya. Hey, kok sendirian aja sih? Mbak Nia. Ini saya bawain kamu minuman. Enggak Mbak, saya nggak minum alkohol. Ya saya tahu, makanya saya cuma bawain kamu soda. Nih. Makasih. Kamu pasti aus kan? Kenapa, Bu? Jari ibu ketusuk peniti, Ki. Orang bilang jari yang berdarah itu pertanda jelek, Bu. Lo mau minta bagian juga, Win? Erwin, apa-apaan sih kamu? Mbak nggak ngeliat apa yang dilakuin. Tolongin Zara dong, Mbak. Mbak diem aja malah. Mau nolong gimana? Jelas-jelas dia sangat menikmati keadaan. Gimana sih kamu? Siapa yang nyangka cewek kampung bisa ngedance hot kayak gitu? Siapa? Erwin, sudah. Gimana? Sudah kamu rekam semuanya? Oh, udah dong. Lengkap semuanya. Sekarang kita lihat. Apa nanti Mama sama Papa akan menikmati video hotnya si Zara? Zara. Ya ampun. Nggak salah tuh. Itu kan jelas-jelas kamu bisa lihat kalau itu si Zara. Kok begini sih? Iya, nggak tahu ya, Maya. Tapi sejak dia nyampe ke tempat pesta itu, kenapa kelakuannya jadi liar, saya juga nggak ngerti, Mah. Iya, liar kayak gadis murahan gitu deh, Mah. Dan saya juga lihat, Mah, kalau si Zara itu bolak-balik ke bar untuk pesen minuman. Memangnya Erwin itu nggak ngelarang dia? Ya, dia pasti menjauh lama dari Erwin supaya dia bisa bebas minum. Oh, pantesan. Kalau Mbak Zara juga joget kayak gitu karena mabuk, ya wajar lah. Namanya juga orang mabuk. Wajar gimana maksud kamu, Sah? Ini tuh bikin malu. Orang-orang mau ngomong apa coba? Di mana mereka sekarang? Ya, si Zara sih pasti masih tidur lah, Mah. Orang tadi malam kan dia sangat mabok sekali. Pasti dia sekarang lagi pusing-pusingnya tuh. Zahra? Zahra? Iya, Mah. Kenapa dia? Badannya panas, Mah. Semalam Zara pingsan. Pingsan karena mabuk? Kebanyakan minum? Aku juga nggak tahu, Mah. Tapi setahu aku kalau orang mabuk itu muntah-muntah dulu baru pingsan. Tapi ini Zara pingsan dulu dan dia terus demam, Mah. Mama panggilin dokter untuk periksa dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, diberikan waktu 2 minggu untuk mengosongkan rumahnya masing-masing. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, demikian pengumuman yang saya dapat dari pimpinan proyek. Mudah-mudahan proyek ini bisa membuat perekonomian di desa ini semakin makmur. Amin. Apa-apaan nih, Rip? Apa-apaan ini? Ini bukan gosip, Pak. Tapi fakta. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Iya, tapi kenapa Erwin membiarkan begitu saja? Erwin itu sibuk sama teman-temannya, Pak. Yang saya khawatirkan, Papa kan kenal sama teman-teman kita itu. Kalau sampai mereka cerita ke orang tuanya, Papa juga kan yang malu, Pak. Panggil sekarang si Erwin. Mana dia? Sekarang juga. Erwin di rumah, Pak. Dia lagi nungguin Zara katanya.
Sampai jam 11 siang, Zahra itu belum bangun juga. Win, tadi malam saya kenapa sih? Kamu benar-benar nggak ingat apa yang kamu perbuat tadi malam? Enggak. Saya nggak tahu apa-apa. Kamu nggak ingat, kamu dansa sama 3 cowok, Ra. Saya dansa sama 3 cowok. Terus saya tadi malam ngapain lagi, Win? Kamu harus jelasin ke saya. Kamu mabuk ya, Ra? Astagfirullahaladzim. Saya mabuk. Nggak mungkin lah, Win. Kamu kan tahu saya nggak pernah minum alkohol. Ya mungkin kamu nggak nyadar kalau apa yang kamu minum itu mengandung alkohol, Ra. Enggak. Saya pasti tahu karena saya kan bisa cium dari baunya atau rasanya. Saya cuma minum soda, Win. Soda? Cuma minum soda kok bisa mabuk dan lupa diri gitu. Aneh. Win, saya pasti bikin kamu malu ya, Win. Iya. Saya mohon maafin saya, Win. Saya nggak bisa jelasin apa-apa karena saya nggak ingat. Yang saya tahu saya cuma pusing. Kepala saya sakit banget. Dokter sudah menemukan penyebab keracunan kamu. Keracunan? Ya. Kamu overdosis. Overdosis? Dalam darahnya Zahra ditemukan kadar narkotika yang sangat tinggi. Kamu itu overdosis. Kamu ngerti nggak sih apa artinya overdosis? Kamu bukan hanya bikin malu Erwin dan keluarga ini, Zahra. Tapi kamu juga sudah mengecewakan saya. Saya merasa ditipu. Dibohongi oleh semua sikap lugu dan jujur kamu. Ternyata kamu pengguna narkoba. Ya, namanya juga orang pakai narkoba mah. Nggak di kota besar, nggak di kampung. Semua kan juga pasti pakai. Tapi bedanya kalau orang kampung kan mereka mana mampu mah beli yang mahal. Pasti kan mereka pakai murahan. Makanya kayak dia nih, keracunan kan jadinya. Mama nggak tahu harus bilang apa sama Papa. Mama. Makanya, lain kali kalau mau pakai narkoba bilang sama saya. Ntar saya kan pasti beliin yang paling bagus, yang paling mahal. Kan supaya kamu nggak keracunan kayak gini. Dasar orang kampung so jadi orang kota. Minuman dari Mbak Tania itu yang bikin Zahra pusing dan keracunan. Kamu nuduh saya, Win. Aku bukan mau bela Zahra, Pak. Tapi aku yakin Zahra itu nggak pakai narkoba, Pak. Aku udah kenal lama sama dia. Kalau dia pakai narkoba, aku udah tahu dari dulu, Pak. Papa tidak peduli dengan urusan semua itu. Dia mau minum narkoba, mau makan narkoba, itu urusan dia, bukan urusan Papa. Yang jadi masalah besar buat Papa adalah apa yang dilakukan semalam di pesta itu. Win, apa kamu nggak bakal malu sama teman-teman kamu? Mama sama Papa kan kenal orang tua mereka. Papa berharap mudah-mudahan tidak ada orang yang menyebarluaskan kejadian semalam. Tapi ini semua bukan salah Zahra, Pak. Bukan salahnya Zahra gimana sih, Win? Udah jelas-jelas di pesta itu dia minum sampai segitu maboknya, sampai nari-nari memalukan. Kamu bilang itu bukan bikin malu. Kamu mau nyalain siapa lagi sekarang, Win? Sudah jelas ini salahnya Zahra, Win. Dia yang mabuk, dia yang berbuat. Kamu nggak bisa belain dia lagi, Win. Ini persoalan serius. Papa benar-benar kecewa. Kamu tahu sendiri kan? Papa ini adalah orang yang paling tidak gampang termakan yang namanya gosip. Tapi ini semua jadi fakta. Bahkan Papa sendiri sempat melihat rekaman videonya. Benar-benar memalukan. Rekaman? Iya. Siapa yang rekam, Pak? Saya.
Buat apa, Mas? Untuk ngasih lihat kamu, Win. Waktu kamu sibuk sama teman-teman kamu, si Zara tuh sibuk sama cowok-cowok lain. Di belakang kamu dia mabuk-mabukan. Dia pesen minum seenaknya aja. Saya berusaha untuk mencari kamu kemana-mana, Win. Tapi nggak ketemu. Makanya saya rekam kejadian itu semua dari awal sampai akhir. Nggak. Ini nggak mungkin kayak gini. Nggak mungkin, Pak. Sekarang saya ingat sebagian kejadian tadi malam. Ingat dari mana? Jelas-jelas kamu segitu maboknya. Mana mungkin? Saya emang nggak ingat semuanya, Mbak. Tapi saya ingat semua kejadian sebelum saya tiba-tiba jadi pusing. Kemarin saya lagi sama kamu, Win. Terus tiba-tiba Mas Syarif datang, ngajakin ketemu teman kamu. Saya jadinya nunggu di situ sendiri. Karena saya sendirian, Mbak Tania nyamperin saya dan ngasih saya minuman. Iya, saya memang cuma membawakan kamu soda. Kamu kan nggak kuat sama alkohol. Iya, Mbak. Tapi setelah saya minum soda itu, kepala saya tiba-tiba jadi sakit sekali, pusing. Habis itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Yang saya ingat, tadi malam kepala saya tuh benar-benar sakit sekali. Dada saya tuh rasanya sesak, nggak bisa nafas. Ra, kamu terima minuman dari Mbak Tania? Win, tadi kan saya sudah bilang, saya kasih minuman ke Zara itu cuma soda, bukan minuman beralkohol. Tapi dokter bilang, Zara itu bukan mabuk, Mbak. Tapi dia keracunan. Keracunan narkoba, Mbak. Dan narkoba itu bisa dicampur ke alkohol ataupun soda, Mbak. Dan Zara pusing setelah minum minuman dari Mbak Tania. Artinya, minuman dari Mbak Tania itu yang bikin Zara pusing dan keracunan. Kamu nuduh saya, Win. Kamu tenang dong, sayang. Gimana saya bisa tenang sih, Mas? Mas harus tolongin saya. Mas harus meyakinkan Mama sama Papa kalau saya tuh nggak salah, Mas. Iya, saya pasti akan belain kamu. Tapi kamu tenang dong. Tapi kan Mas tahu kalau Zara tuh sangat pintar ngomong, Mas. Saya malu dong, Mas, kalau ketahuan semua ini perbuatan saya. Dan Mas juga pasti akan ikutan malu. Oke. Tapi saya minta kamu tenang dulu, ya. Jangan nangis lagi. Saya mau bicara sama Mama dan Papa sekarang. Dasar anak kampung. Berani-beraninya kamu ngerjain saya. Siapa yang memfitnah Tania, Rif? Siapa lagi kalau bukan Zara, Ma? Mama kan dengar sendiri tadi. Zara bilang kalau Tania itu ngeracunin minumannya. Zahra hanya bilang kalau dia merasa pusing setelah menerima minuman dari Tania. Tapi dia tidak menuduh Tania. Zahra berusaha untuk mengingat-ingat. Dia ingin tahu apa kejadian yang sebetulnya. Tania itu istri saya, Ma. Menantu Mama juga. Sedangkan Zara siapa? Mama juga ngerti bagaimana perasaannya Tania. Biar nanti Mama yang bicara sama Tania ya. Supaya dia tidak merasa dituduh lagi. Supaya dia tidak merasa salah paham lagi ya. Saya jadi nggak enak sama Nia. Dia jadi tersinggung sama saya. Saya benar-benar nggak ada niat untuk menuduh dia. Sekarang saya benar-benar curiga sama dia. Benar kamu. Cuman Mbak Nia yang kasih kamu minuman. Iya, Win. Saya yakin. Tapi rasanya nggak mungkin kalau Mbak Nia tega melakukan ini sama saya. Nggak mungkin dia ada niat untuk mempermalukan saya. Apalagi kamu. Kalau keluarga kamu malu, dia kan jadi ikutan malu.
Bener juga sih, tapi Saya harus ngomong sama Nia. buat apa kamu minta maaf, Ra? Biar dia nggak salah paham. Saya harus jelasin kalau ini pasti perbuatan orang lain. Perbuatan orang lain? Yang datang ke pesta semalam itu kan banyak banget. Mana kita bisa tahu siapa pelakunya, Win? Iya, Win. Mungkin aja ada orang yang iri sama kamu. Yang cemburu lihat kamu sama Zara kan bisa. Mungkin Sarita. Sarita yang tadi malam ulang tahun? Iya. Asal kamu tahu aja, Zara. Sarita itu dari dulu suka sama Erwin. Dan mungkin dia cemburu melihat Erwin datang sama kamu. Iya, ya kayaknya mungkin bener deh Sarita. Hah? Aku akan tanya dia sekarang juga. Kalau benar ini perbuatan dia, dia harus bertanggung jawab. Win, masalahnya kan udah lewat. Saya juga nggak mau memperpanjang lagi kok. Ra, kamu udah difitnah. Kita nggak boleh diem aja, Ra. Yang berhak menghakimi orang itu cuma Allah. Lagi pula, saya kan sekarang selamat, ya kan? Mbak, saya mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan Mbak. Sumpah demi Allah, saya nggak pernah bermaksud untuk nuduh Mbak. Saya yakin kalau Mbak Tania nggak pernah punya niat untuk mempermalukan saya. Ya tapi lain kali kamu kalau ngomong tuh harus hati-hati. Jangan bikin kita semua jadi salah paham kayak gini ya. Coba kalau misalnya kamu jadi saya gimana? Kamu juga pasti akan merasa tertuduh, iya kan? Iya Mbak. Bu, saya juga minta maaf ya. Karena saya tadi malam lengah, jadi bikin malu semua orang. Kamu itu hanya korban, Zahra. Nggak mungkin kami menyalahkan kamu. Yang ada, sekarang kita semua kasihan sama kamu. Ya, tapi itu juga sudah membuktikan kan? Kalau kamu tuh tidak pantas untuk masuk ke pergaulannya Erwin. Maksud Mbak apa, Mbak? Ya iya dong, Win. Pergaulannya kita sama pergaulan orang kampung kan beda. Orang-orang kayak kita jelas, kita pasti akan sangat bisa jaga diri kita sendiri. Tapi lihat aja Zara. Lihat aja tadi malam dia begitu masuk pesta, langsung mabok-mabokan kayak gitu kan? Ya lain kali saya akan lebih hati-hati. Maafin saya, Win. Ya Allah, ampunilah saya. Saya hilaf dan saya lengah. Sehingga perbuatan saya telah membuat malu keluarga Erwin dan Erwin. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Ya Allah, ampunilah saya. Saya hilaf dan saya lengah. Sehingga perbuatan saya telah membuat malu keluarga Erwin dan Erwin. Lindungi saya ya Allah. Bimbinglah setiap langkahku agar saya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pak bangun, Pak! Pak! Udah apa sih, Pak? Kita harus segera ke rumah sakit. Jenny kecelakaan. Hah? Cepet, Pak, cepat! Iya, Pak. Pak, Bu, kok subuh-subuh udah pada mau pergi? Jenny kecelakaan. Jenny? Sekarang kamu tolong bangunin Erwin dan kasih tahu sama dia. Cepat, Zahra. Iya, Bu. Win, bangun Win. Mbak Jenny kecelakaan. Mbak Jenny kecelakaan? Iya. Mbak Jenny itu siapa sih? Dia kakak saya. Oh, kamu punya kakak perempuan juga? Saya pikir kakak kamu cuma Mas Syarif. Sebenarnya dia sepupu saya, cuman semenjak ibunya meninggal, mama yang ngurus dia. Jadi mama udah nganggap dia kayak anak sendiri. Saya harus jenguk dia, Ra. Saya ikut ya. Apa yang terjadi? Mama, Pak. Tadi kita tabrakan, Pak. Tabrakannya sih nggak parah. Tapi Jenny
Jenny kan lagi hamil tua, Pak. Mas nggak apa-apa kan, Mas? Aku nggak apa-apa sama sekali. Mestinya aku yang luka parah dan Jenny yang selamat. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Jenny dan anak kami, aku nggak bisa maafin diriku selama-lamanya. Allah nggak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita, Mas. Win? Maaf Mas, ini Zahra Mas. Zahra ini Mas Edi, suaminya Mbak Jenny. Assalamualaikum, Zahra. Waalaikumsalam, Edi. Di mana Jenny sekarang? Di dalam, Pak. Kalau gitu, kita boleh masuk. Ayo, Ma. Tapi harus satu persatu. Tadi suster bilang nggak boleh terlalu banyak tamu di dalam. Ya udah, Mama sama Papa duluan aja ya. Aku sama Zahra nyusul ntar. Ya. Dokter bilang apa, Mas? Dokter bilang komplikasi. Kalau Jenny sampai nggak siuman besok, maka mereka harus terpaksa melakukan operasi, mengeluarkan bayi dalam kandungan Jenny. Aku takut, Win. Aku nggak mau kehilangan Jenny. Dan aku juga nggak mau kehilangan anak kami. Ayo, Ra. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong kakak saya, ya Allah. Doa yang kamu bacain buat Mbak Jenny itu artinya apa sih, Ra? Intinya sih, ini doa minta keselamatan supaya Mbak Jenny dan anaknya segera sembuh. Amin. Tadi Mama buru-buru, nggak sempat bangunin kamu sama Sarif. Nggak apa-apa, Ma. Kita pergi sekarang. Jangan lupa ya, doain Jenny. Mbak Jenny itu kan udah ditangani oleh para ahli. Dan rumah sakitnya kan juga canggih, Ma. Dan kalau kita juga punya uang untuk bisa memberikan yang terbaik kan nggak jadi masalah. Udah, Mama nggak usah khawatir ya. Umur di tangan Tuhan, bukan di tangan bank. Bukan gitu maksud saya, Pak. Sebenarnya maksud saya itu cuma mau menenangkan Mama. Supaya Mama tuh nggak tambah stres. Tapi ya memang Papa benar. Uang itu bukan segalanya dan semuanya udah diatur sama Tuhan. Tapi kan Pak, kalau memang kita mempunyai uang, supaya kita bisa mengusahakan yang terbaik kan nggak apa-apa kan Pak? Kita berangkat dulu ya, Ma. Pak. Jangan lupa mendoakan Jenny. Ma? Doa itu kan nggak harus belajar. Yang penting tulus dari hati kamu. Allah itu kan maha tahu. Allah nggak cuma ngerti satu bahasa aja. Dengan cara apapun kita berdoa, kalau kita tulus, insya Allah, Allah akan mendengar dan dikabulkan. Kamu beneran mau di rumah aja? Nggak mau lihat Jakarta? Kan lagi liburan, masa di rumah aja? Tapi kan kita lagi prihatin, Win. Prihatin? Mbak Jenny? Iya sih. Tapi aku nggak mau gara-gara musibah ini liburan kami juga ikut runyam, Ra. Kamu jangan mikirin saya. Yang perlu kamu pikirin sekarang itu Mbak Jenny. Kita harus bantu dia dengan doa. Semakin banyak orang yang doain, insya Allah akan semakin didengar doa kita. Saya nggak bisa doain orang lain, Ra. Saya nggak kayak kamu, pintar berdoa. Doa itu kan nggak harus belajar. Yang penting tulus dari hati kamu. Allah itu kan maha tahu. Allah nggak cuma ngerti satu bahasa aja. Dengan cara apapun kita berdoa, kalau kita tulus, insya Allah, Allah akan mendengar dan dikabulkan. Papa terharu sekali mendengarnya.
Padahal dia kan belum mengenal Jenny. Tapi justru dia yang paling prihatin sama Jenny. Iya. Tadi pagi juga waktu di mobil, Mama terharu dengar doanya Zahra. Iya, Papa juga. Rasanya hati ini sejuk mendengar doanya Zahra. Doanya Zahra kan belum terkabul, Pak. Itu buktinya Mbak Jenny masih koma, Pak. Kamu udah pulang. Syarif mana? Mas Syarif balik lagi ke kantor, katanya masih ada urusan. Kenapa kamu nggak ngajak sekalian Mas Edi? Kasian kan dia stres sendirian di rumah sakit. Tadi Tania juga udah ajakin, Pak. Tapi dianya nggak mau. Zahra benar. Maksud Papa? Iya. Kita semua harus mendoakan Jenny. Semakin banyak kita mendoakan, semakin baik. Begitu katanya. Papa kok masih percaya aja sih sama omongannya Zahra? Zahra kan masih kecil, Pak. Mana dia ngerti masalah kayak ginian? Zahra memang masih muda, tapi imannya lebih kaya daripada kita. Buktinya, waktu semua kita panik, dia tetap tenang. Bahkan dia bisa membuat Mama sama Papa tenang dengan doanya. Kamu harus belajar banyak sama dia nih ya. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidur, Pak? Iya. Ma, Papa jadi malu. Malu sama siapa, Pak? Malu pada diri sendiri. Kita enak-enakan mau tidur sementara Zahra sedang bertasbih mendoakan Yeni. Zahra. Papa lihat sendiri dia bertasbih, berzikir kepada Allah. Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah. Ya Allah, saya mohon kesembuhan untuk Mbak Jenny dan keselamatan untuk bayi yang sedang dikandungnya. Saya percaya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maaf ya, Win ya. Saya nggak mau kenal sama teman kamu ini. Saya nggak mau kenal santet. Masya Allah. Kamu kenapa, Zahra? Sakit, Bu.